Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai persamaan nilai mutlak. Ini adalah matematika wajib kelas 10 di semester ganjil dan disusun oleh Siti Samia. Baik, langsung saja. Nilai mutlak dari bilangan real A ini dinotasikannya dengan mutlak A memiliki definisi sebagai berikut. Mutlak A sama dengan A jika A-nya lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian, mutlak A sama dengan negatif A jika A kurang dari 0, dan mutlak A sama dengan 0 jika A sama dengan 0. Nah, dari definisi tersebut terlihat bahwa nilai mutlak dari bilangan positif atau 0 sama dengan bilangan itu sendiri. Nilai mutlak dari bilangan negatif pasti bernilai positif, karena negatif dari bilangan negatif adalah bilangan positif. Baik, lanjutkan. Nah, untuk menunjukkan nilai mutlak dari A min B, gunakan definisi berikut. Mutlak A min B sama dengan A min B untuk A lebih dari atau sama dengan B. Kemudian, mutlak A min B sama dengan min A plus B, ini untuk A yang kurang dari B. Contoh soal, misalkan kita punya mutlak 3, jika kita menggunakan definisi tersebut, maka karena 3 lebih dari 0, maka kita langsung tulis di sini jawabannya adalah 3. Kemudian, nah karena negatif 5 kurang dari 0, maka gunakan rumus yang negatif, lalu kita tulis negatif 5. Nah, ini kita kalikan, jadi hasilnya adalah 5. Kemudian, soal nomor 3, 8 dikurangi 14, ini kita kerjakan dulu yang di dalam mutlaknya, berarti mutlak negatif 6. Maka ini akan menjadi, pakai gunakan rumus yang nomor 2 juga ya. Min atau negatif 6, ini hasilnya adalah 6. Kemudian nomor 4, mutlak akar 5 dikurangi 2. Ini kalau akar 5 itu berarti 2, sekian ya. 2, titik-titik dikurangi 2, dia hasilnya adalah positif ya. Maka kita gunakan rumus yang ini. Ya sudah, kita langsung tulis aja negatif 5 dikurangi 2. Oke. Langsung ke pembahasan berikutnya. Masih ke contoh soal. Hitunglah. Ini yang pertama, jika kita punya mutlak 3 min 6, mutlak 2, negatif 2, maka cara menjawabnya, kita kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu ya. Berarti nanti di sini ada mutlak. Lalu ini 3 dikurangi 6, ini mutlak negatif 3, lalu nanti kita kurangi dengan 2. Ini masih ada mutlaknya. Maka di sini mutlak 3, negatif 3 itu berapa? Berarti min 3. Lalu kita kurangi 2, ini tanda mutlak. Maka ini hasilnya adalah jadi plus ya. 3 dikurangi 2. Nih, mutlak 3 dikurangi 2 itu berapa? Ya, mutlak 1. Mutlak 1 adalah 1. Kemudian, soal berikutnya. Ini yang ada di dalam mutlak pertama itu yang ini ya. 1 dikurangi 5 kan? Berarti kita tulis lagi ini. 2 ditambah mutlak. Ini 3 dikurangi, ini 1 dikurangi 5 berapa? Negatif 4 ya. Ini mutlak negatif 4 dikurangi 6, lalu kita tutup mutlaknya. Ini tulisnya di bawah aja ya, ini pakai sama dengan di sini. Ini nggak ada sama dengannya. Berarti ini mutlak 2
ditambah mutlak ini jadi 3 dikurangi mutlak dari negatif 4 itu berapa? Berarti kan nanti jadi min 4 gitu ya. Ini 6 mutlakin lagi. Maka ini hasilnya adalah 2 tambah, ini kita kerjakan dulu yang ini ya. Mutlak 3 dikurangi min jadi plus, jadi 4 kurangi 6. Nah, kemudian yang paling belakangnya 2 ditambah, nah kerjakan yang mutlak yang di dalam ini. Berarti 3 dikurangi 4 negatif 1, negatif 1, negatif 6, berarti negatif 7. Mutlak dari negatif 7. Berarti ini jadi mutlak 2, negatif 7 itu negatif 7 kan, jadi 7. Maka ini hasilnya adalah sebelah sini ya, mutlak dari 9, yaitu 9. Jadi jawabannya adalah 9. Nah, kemudian persamaan nilai mutlak satu variabel dapat diselesaikan dengan cara berikut. Yang pertama, kita bisa menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak, gunakan definisi berikut. Jadi, kalau misalkan kita punya mutlak X min P, ini sama dengan X dikurangi P untuk X yang lebih dari atau sama dengan P. Kemudian mutlak X dikurangi P, ini sama dengan negatif X tambah P untuk X kurang dari P. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan sifat mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Ini ke contoh soal yang mudah dulu ya. Tentukan nilai X dari persamaan nilai mutlak berikut. Nah, jika kita memiliki mutlak 3X plus 2, ini sama dengan 5, bagaimana cara menyelesaikannya nanti kita lihat. Yang ini mutlak 5X plus 4 sama dengan negatif 3. Oke, cara menyelesaikannya kita gunakan rumus seperti ini. Rumusnya itu adalah ya, mutlak AX plus B ini sama dengan C. Nanti akan ada dua kemungkinan. Jawabannya itu berarti nanti AX plus B dia akan sama dengan C dan akan sama dengan negatif C. Nah, sekarang untuk menyelesaikan soal ini berarti kita tulis di sini ya jawaban yang A. Untuk yang A, berarti kita gunakan dua cara. Yang pertama, misalkan kita tulis cara 1, berarti 3X tambah 2. Nah, si C-nya ini positif, berarti sama dengan 5. Kemudian 3X sama dengan, ini 2-nya kita kebelakangkan, 5 dikurangi 2. 3X sama dengan 3, berarti X-nya sama dengan 3 bagi 3, yaitu 1. Ini jika dengan cara 1, maka kita gunakan cara 2-nya ya. Nah, cara 2-nya berarti ganti C-nya dengan negatif ya. Jadi 3X plus 2 sama dengan negatif 5. Berarti 3X sama dengan negatif 5 dikurangi 2. 3X sama dengan negatif 7. Berarti X-nya sama dengan negatif 7/3. Nah, sekarang kita kerjakan yang B-nya. Ini untuk yang nomor A sudah selesai. Sekarang yang B. Yang B-nya sama, kita gunakan dua cara. Berarti cara 1. Cara satunya jadi 5X tambah 4. Ini sama dengan yang positif dulu ya. Berarti ini tidak dirubah jadi negatif 3. Berarti di sini 5X sama dengan negatif 3 dikurangi 4. 5X sama dengan negatif 7. Berarti X-nya sama dengan negatif 7/5. Kemudian kita gunakan cara yang kedua. Jika C-nya negatif ya. 5X plus 4
sama dengan negatif 3. Jadi di sini 5x sama dengan ini negatif kali negatif jadi positif, ini jadi negatif. Jadi 5x sama dengan 3 dikurangi 4, yaitu negatif 1. X nya sama dengan negatif 1/5. Nah, jadi kemungkinan jawabannya ada 2. Ini pakai tanda atau ya. Oke, untuk pembahasan nilai mutlak kita cukupkan sekian. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.